Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 IF1D Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek PBL kami yang berjudul Web Portfolio PBL. Di sini anggota terdiri dari saya sebagai ketua Muhammad Ihsan, lalu ada Wulan Fawazia sebagai anggota, M. Rafli Dwi Saputra sebagai anggota, dan Iwan Gayus Pasaribu. Yang pertama, pengertian Web Portfolio PBL. Web Portfolio PBL adalah sebuah website yang digunakan untuk menampilkan seluruh proses dan hasil pengerjaan proyek selama kegiatan Project Based Learning. Di dalamnya biasanya berisi tujuan proyek, pembagian tugas, dokumentasi kegiatan, hingga produk akhir yang akan dihasilkan. Latar belakang. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran yang menekankan pengerjaan proyek sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan kreativitas dan kemampuan problem solving mahasiswa. Namun hasil proyek PBL yang telah dikerjakan oleh mahasiswa seringkali belum terdokumentasi dan terkelola secara optimal maupun media lainnya. Selanjutnya ada solusi dan strategi. Project Based Learning atau PBL mendorong mahasiswa untuk menghasilkan proyek yang kreatif dan solutif. Namun hasil proyek tersebut belum terdokumentasi dengan baik karena penyimpanan yang masih terpisah-pisah. Kondisi ini menyulitkan mahasiswa dalam menampilkan karya serta dosen dalam melakukan pemantauan dan penilaian. Keuntungan. Yang pertama, dokumentasi lebih rapi, mudah diakses kapan saja, memudahkan penilaian dosen. Yang keempat, menampilkan hanya hasil akhir. Yang kelima, membantu kerja tim lebih teratur. Yang keenam, berguna sebagai portofolio masa depan. Yang ketujuh, terlihat lebih profesional. Dan yang terakhir, aman dan tidak mudah hilang. Gambaran umum sistem. Alur mahasiswa. Login register. Mahasiswa masuk ke sistem menggunakan akun terdaftar atau membuat akun baru. Proses ini memastikan hanya pengguna yang memiliki akun dapat mengunggah karya. 2. Upload karya atau project. Mahasiswa mengunggah hasil karya atau proyek, misalnya tugas, desain, artikel, atau dokumentasi proyek. Karya dikirim ke server untuk disimpan ke database. Melihat hasil upload, setelah karya berhasil diunggah, mahasiswa dapat melihat tampilan portofolio mereka di halaman utama sistem. Alur dosen. 1. Akses portofolio mahasiswa. Dosen masuk ke sistem dan mengakses karya yang telah diunggah oleh mahasiswa. Dosen dapat meninjau hasil karya secara langsung melalui antarmuka sistem. 2. Penilaian dan feedback. Dosen memberikan nilai atau komentar terhadap karya mahasiswa untuk evaluasi pembelajaran. Alur admin. 1. Login dan pengelolaan database. Admin masuk ke sistem untuk mengelola data pengguna, mahasiswa, dosen, pengunjung. Admin memastikan seluruh data tersimpan dengan aman di database dan storage. 2. Pemeliharaan sistem. Admin bertanggung jawab menjaga kestabilan sistem dan memperbarui data bila diperlukan. Alur pengunjung. 1. Akses website portofolio. Pengunjung membuka website untuk melihat karya mahasiswa yang telah dipublikasikan, komentar dan interaksi. Pengunjung dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap karya yang tampil di web portofolio. Pengerjaan front-end. Kebutuhan fungsional. 1. Pengguna yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan admin dapat melakukan login untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing. 2. Mahasiswa dapat melakukan registrasi akun baru untuk mendapatkan akses ke dalam sistem web portofolio. 3. Mahasiswa dapat mengunggah karya atau proyek yang telah dibuat melalui antarmuka sistem. 4. Sistem dapat menyimpan data karya yang telah diunggah oleh mahasiswa ke dalam database agar dapat diakses kembali. 5. Dosen dapat melihat portofolio mahasiswa yang berisi karya atau proyek yang telah diunggah. 6. Dosen dapat memberikan penilaian atau evaluasi terhadap karya mahasiswa melalui sistem. 7. Mahasiswa dapat melihat hasil penilaian yang telah diberikan oleh dosen pada karya yang diunggah. 8. Pengunjung dapat melihat karya mahasiswa yang sudah dipublikasikan tanpa perlu melakukan login.
9. Pengunjung dapat memberikan komentar pada karya mahasiswa sebagai bentuk umpan balik atau apresiasi. 10. Admin dapat mengelola data pengguna termasuk dosen untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. 11. Sistem menyediakan antarmuka pengguna user interface yang mudah digunakan oleh seluruh peran pengguna. 12. Sistem dapat menyimpan dan menampilkan komentar dari pengunjung pada setiap karya mahasiswa. 13. Sistem mampu mengelola data login, aktivitas pengguna, serta keamanan data secara terpusat. 14. Sistem menampilkan notifikasi atau pesan status, berhasil atau gagal, setiap kali pengguna melakukan suatu akses seperti login, unggah karya, penilaian, atau komentar. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan atau security. Sistem harus menjamin keamanan data pengguna melalui proses login dan username dan password yang valid. Yang kedua, yaitu kemudahan penggunaan atau usability. Tampilan sistem dibuat sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh semua pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan pengunjung. Setiap menu dan fitur mudah diakses tanpa memerlukan panduan rumit. Yang ketiga, keandalan atau reliability. Sistem harus beroperasi secara stabil dan dapat menyimpan data dengan aman tanpa kehilangan informasi. Semua proses seperti upload dan penilaian harus tersimpan dengan benar di database. Dan yang keempat, ketersediaan atau availability. Sistem harus dapat diakses kapan saja selama terhubung internet dan server dalam kondisi sehingga pengguna dapat menggunakan layanan tanpa gangguan. Arahan yang pertama, register. Halaman register digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun pada sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi data seperti nama, email atau username, dan data sandi. Sistem akan melakukan validasi data untuk memastikan informasi yang dimasukkan sesuai sebelum akun berhasil didaftarkan. Selanjutnya, login. Halaman login berfungsi sebagai akses masuk pengguna ke dalam sistem. Pengguna harus memasukkan NIM dan kata sandi yang telah terdaftar. Jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda. Jika salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, lupa password. Fitur lupa password digunakan untuk membantu pengguna yang lupa kata sandinya. Pengguna dapat masukkan email atau username yang terdaftar. Kemudian sistem akan memproses permintaan tersebut untuk mengatur ulang kata sandi sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Selanjutnya, beranda. Halaman beranda merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menampilkan informasi umum terkait sistem serta navigasi menuju fitur lain seperti halaman kontak, tentang jurusan dan profil. Beranda dirancang agar mudah dipahami dan memudahkan pengguna dalam mengakses menu yang tersedia. Selanjutnya, halaman tentang kami. Halaman tentang kami berisi informasi mengenai latar belakang pengembangan sistem, tujuan pembuatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan. Halaman ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pengguna mengenai sistem yang digunakan. Selanjutnya, kategori karya sesuai jurusan. Halaman kategori jurusan berdasarkan kategori menampilkan daftar jurusan yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti teknik informatika dengan kategori aplikasi web, mobile, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan sistem, pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menelusuri dan memilih jurusan secara lebih terstruktur. Oke, selanjutnya masuk ke dalam halaman arahan, profil dan upload karya. Profil. Halaman profil penggunaan berfungsi untuk menampilkan informasi identitas pengguna yang telah terdaftar dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, nama identitas, NIM, jurusan, serta institusi. Baru upload karya. Halaman upload karya digunakan oleh pengguna untuk mengunggah berkas atau data dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih file yang akan diunggah melalui form upload yang telah disediakan. Sistem melakukan validasi terhadap file, seperti jenis dan ukuran,
ukuran file. Sebelumnya proses unggahan dilakukan. Masuk ke upload hasil karya. Halaman ini hasil upload karya, menampilkan daftar data atau berkas yang telah berhasil diunggah oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi nama file, tanggal unggah, serta status unggahan. Halaman ini memungkinkan penggunaan untuk memastikan bahwa proses unggah telah berhasil dilakukan. Oke, masuk kita ke riwayat penilaian dosen. Halaman riwayat ini penilaian dosen menampilkan daftar penilaian yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Informasi yang ditampilkan meliputi nama mahasiswa, kategori, judul, serta total nilai yang diberikan. Baru masuk ke penilaian dosen. Halaman from penilaian dosen digunakan oleh mahasiswa untuk memberikan penilaian terhadap dosen berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh sistem. Kriteria penilaian terdapat beberapa nilai kreativitas, nilai fungsionalitas, kerapian, dan nilai karya serta komentar dari dosen. Baru refleksi. Melalui proyek ini, tim memperoleh banyak pembelajaran berharga terkait proses pembuatan web, mulai dari perencanaan, desain, hingga mengimplementasikan, serta setiap anggota berkontribusi aktif dalam menyelesaikan tugas. Dan proyek ini kami belajar berkoordinasi dan berkomunikasi serta efektif. Tentangnya yang dihadapi meliputi penyesuaian desain dengan fungsi sistem, dengan pembagian waktu pengerjaan. Namun, hasil akhir berupa web portofolio fungsional dan menarik menjadi bukti nyata kemampuan tim dalam mengintegrasikan teori dan praktik. Proyek ini tidak hanya menghasilkan produk digital, tetapi juga meningkatkan soft skill seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kreativitas dalam tim. Mungkin cukup Terima sekian kasih. presentasi dari kelompok PBL kami. Terima kasih.